Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Mm-mm. Apa nih yang mau dibahas hari ini, Bu? Oke, di hari ini Bu, ini apa itu giat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya nih ada kejadian nih di sekolah saya. Nah, anak-anak di sekolah saya ini kurang apa itu namanya itu empatinya itu kurang saat mengucapkan salam, kemudian senyum saat ya paling tidak menumbuhkan 3S senyum, sapa dan salam di sekolah saat bertemu bapak bundanya di sekolah karena waktu awal-awal kan kita pembelajaran pandemi ya. Setelah itu kita kan tidak tatap muka, kemudian bertemu lagi saat pembelajaran kembali ke sekolah. Nah, kemudian budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah ternyata itu sudah hilang dengan karena kita 2 tahun ya belajar di rumah Iya. ya melalui Zoom karena pandemi ya. Nah itu Ibu. Hmm, apa nih pentingnya dari percakapan kita hari ini, Bu? Menurut Ibu yang kita bicarakan ini ada nggak nih hal-hal penting atau hal-hal yang ingin dicapai nantinya gitu tentang budaya positif tadi, Bu? Ada sih Bu, hal penting yang ingin dicapai paling tidak nanti anak-anak ke depannya itu bisa menumbuhkan 3S tersebut, budaya positif yang Hmm. sudah lama sekali mereka tidak lakukan di masa pandemi kemarin ya. Paling tidak setelah kita kembali ke sekolah, anak-anak itu bisa menumbuhkan 3S. Bisa sapa, senyum, dan salam saat bertemu dengan orang yang ada di sekolah, kemudian dengan orang tua. Jadi pembiasaan budaya positif tersebut bisa kembali lagi menjadi membudaya lagi di sekolah begitu. Oh, gitu. Bagus ya Bu ya, S3 ya, senyum salam sapa. Kemudian situasi sekarang di sekolah bagaimana Bu? Situasi di sekolah? Situasi di sekolah sebenarnya sih kalau misalkan dikatakan anak-anak itu lupa sama sekali tidak. Hmm, Sebenarnya sih anak-anak itu bisa kita edukasi kembali untuk bisa membiasakan budaya positif tersebut tercipta. Contohnya kita bisa oh, menempelkan beberapa poster di tempat yang seperti mading-mading kelas, kemudian mading sekolah. Nah, supaya anak-anak juga bisa melihat dan mengingat kembali serta melakukan budaya yang sudah lama mereka tidak lakukan begitu. udah bagus ya Bu ya. Nah, ada nggak sih pengaruhnya Bu untuk sekolah kalau anak-anak melakukan itu tadi budaya positif Bu? Pengaruhnya, dampaknya apa Bu buat sekolah deh? Gitu. Kalau dampaknya ada ya Bu. Pas saat Mm-mm. ada orang tua yang berkunjung atau bahkan Oh, tamu iya. yang berkunjung dengan melihat anak-anak dengan menerapkan 3S paling tidak langsung melihat ya karakter anak itu dari budaya yang sudah mereka lakukan. Jadi paling tidak dengan budaya tersebut 3S tersebut membudaya, nah anak kita bisa melihat oh bahwa sopan santun kemudian karakter anak sudah terbentuk gitu. Wah, sangat bagus sekali Bu ya. Kemudian nih, bagaimana Bu kiat-kiat atau cara kita mewujudkan anak ini supaya nantinya itu mereka memiliki budaya positif tadi S3 tadi Iya, ya 3S di ya. sekolah. Oke, kiat-kiatnya yang pertama itu paling tidak kita di saat di jam kan ada di sekolah ini jam pengembangan diri ya Bu ya. Di pengembangan diri itu di setiap pagi sebelum masuk ke pembelajaran utama, pembelajaran pelajaran gitu masuk ada program budi pekerti. Jadi nanti kemungkinan Hmm, nanti bisa bagus. kembali lewat saya sampaikan di KKG kebetulan ada KKG sekolah ya, kelas atas dan kelas bawah.
nanti akan saya edukasi di situ, kemungkinan dengan kembali lagi saya sampaikan dengan kepala sekolah untuk programnya yang sudah dilakukan di sekolah itu bisa di-up kembali, maksudnya bisa dilakukan kembali sehingga budaya 3S tersebut bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi gagasannya apa nih, Bu? Untuk gagasan yang saya Yang lakukan, menggagasi nanti Ibu mau buat apa nih untuk meningkatkan budaya positif tadi? Mungkin oke. punya gagasan atau ide gitu, Bu. Ya. Oke, idenya yaitu yang pertama mungkin saya akan masukkan tadi ya Bu ya di pembelajaran pengembangan diri PP ya, pengembangan PD, pengembangan diri yang 30 menit, yang 30 menit kan biasanya untuk sesi pembiasaan budaya positif seperti berdoa, kemudian ada meditasi kalau disebutkan itu, kalau kita di guru penggerak disebut dengan teknik stop, sedangkan kalau di kami sendiri itu namanya duduk hening atau meditasi bagi agama Buddha. Nah, itu kemudian nanti di 15 menit kita bisa edukasi lagi tentang pembiasaan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam saat berada di sekolah, bukan hanya berada di sekolah saja, tetapi bisa dibudayakan di rumah dan di masyarakat, begitu. Dari gagasan atau ide-ide nih banyak sekali ide-ide yang muncul dari Ibu nih. Pastinya dong semua itu perlu persiapan, Bu ya. Nah, Iya. bagaimana nih persiapan Ibu untuk mewujudkan dari ide-ide yang Ibu sampaikan? Oke, yang pertama paling paling tidak saya berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, terkait dengan menumbuhkan budaya 3S tersebut. Kemudian kita akan masuk, dan biasanya setelah saya sampaikan di kepala sekolah itu masuk ke forum KKG. Nah, di situ biasanya akan kita sampaikan juga untuk gagasan-gagasan dengan tim pengembang. Setelah itu baru kita masuk ke dalam uh, prakteknya, maksudnya praktek real. Jadi nanti misalkan nanti dari tim pengembang tersebut biasanya kita akan bekerja sama untuk membuat poster-poster yang akan ditempel-tempel di mading kelas, mading sekolah, kemudian mading yang ada di sekolah kan ada banyak. Jadi kemungkinan nanti di situ bisa menumbuhkan minat anak untuk menumbuhkan budaya positif 3S tersebut. Gitu. Iya. Tadi Ibu sudah menyampaikan gagasan, ide-ide yang sangat bagus nih menurut saya. Kemudian sudah mempersiapkan segala halnya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk memastikan ide-ide tadi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Yang pasti saya tetap akan berkoordinasi dengan ini ya, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru terutama. Nanti kita tetap dalam perencanaannya itu setelah dari perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pasti nanti ada tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi tersebut nanti kita akan kilas balik. Apa saja sih yang menjadi kekurangan? Nanti paling tidak kita bisa dari kekurangan tersebut bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Misalkan nanti bisa kita kaji ulang apakah yang tadi yang di program yang di PD tadi, pengembangan diri di sekolah tadi, misalkan kurang jamnya kita bisa tambahin, atau mungkin kita harus mengedukasi lewat video-video, kemudian atau dengan praktek-praktek yang real, misalkan kita seperti saat mereka bertemu dengan kita juga memberikan contoh ke anak-anak. Nah, seperti itu sih Bu. Iya. Udah Ibu sampaikan gagasan, kemudian persiapannya udah mateng nih, kemudian udah memastikan ini pasti berjalan nih Bu ya. Nah, gitu. Kemudian dari ini nih, kriterianya bagaimana sih Bu untuk anak-anak itu? Kriteria yang diinginkan anak-anak nanti untuk menumbuhkan budaya positif itu kriterianya seperti apa yang diharapkan Ibu? Oke, kriteria dari anak-anak nanti untuk menumbuhkan budaya positif, paling tidak anak-anak dengan tulus hati ya Bu ya, bukan dengan paksaan. Biasanya kan kalau misalkan melakukan sesuatu, kalau misalkan ada punishment, biasanya mereka akan melakukan dengan terpaksa nih, karena ada ancaman dari bundanya nih, kalau saya tidak melakukan pasti nanti ibundanya nanti kasih pendisiplinan nih, kasih punishment nih.
Nah, jadi paling tidak kita bisa menggerakkan hati anak-anak bahwa dengan tersenyum itu adalah ibadah yang itu nanti akan mendapatkan ibadah balasannya nanti saat kita di akhir, sampai bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Nah, begitu juga. Jadi kalau misalkan kita menanamkan budaya 3S tersebut dengan belakangnya itu ada punishment ataupun hukuman yang nanti memberatkan ke siswa. Misalkan nanti kalian kalau misalkan tidak melakukan 3S, nah nanti Bunda akan menghukum. Nah, kalau seperti itu nanti anak-anak akan melakukannya dengan secara terpaksa. Tetapi kalau kita menumbuhkan dari dalam hati, dari pendekatan yang kita lakukan secara tulus, kemungkinan anak-anak bisa melakukan dengan hati dan memang nanti menjadi budaya yang akan terbawa nanti sampai mereka bisa besar dan menjadikan anak tersebut akan bersikap dan berbuat dengan baik. Gitu. Oke, bagus sekali Bu ya, kriteria anak-anak pun juga tercapai di situ ya. Nah, dalam melakukan aksi ini Bu, tidak mungkin dong kita tidak butuh bantuan teman Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa nih yang mendukung Ibu, yang bisa mendukung Ibu dalam menjalankan ini aksi-aksi yang Ibu bikin tadi? Kalau untuk pendukungnya yang pertama kan kepala sekolah ya, karena kita pertama pasti meminta izin kalau karena kepala sekolah kan bertanggung jawab untuk ini sekolah ya. Kemudian yang kedua rekan guru-guru, kemudian di situ dengan tim pengembang dan paling tidak dengan anggota yang ada di lingkungan sekolah ya tentunya, karena di sekolah saya tidak hanya guru saja, kepala sekolah, tetapi di situ ada petugas kebersihan, petugas keamanan juga gitu. Jadi paling tidak anak-anak juga tidak hanya menerapkan 3S hanya dengan guru kemudian temannya saja, tetapi paling tidak dengan warga sekolah juga gitu, dan orang tua tentunya. Kira-kira kapan nih Bu bisa dijalankan aksi yang tadi sudah Ibu buat nih berdasarkan ide-ide aksinya? Kemudian kira-kira kapan nih penerapannya? Kemudian siapa sih yang bisa dihubungi atau yang bisa diajak kerjasama? Oke, kalau untuk pelaksanaannya bisa saya mulai di bulan depan ya, paling tidak dari semester kedua ini bisa saya lakukan. Kemudian siapa saja yang nanti yang mendukung, paling tidak dari guru, kemudian kepala sekolah, warga sekolah ya, kemudian anak-anak juga kan, paling tidak itu warga sekolah, kemudian orang tua murid gitu. Iya. Nah, tadi kita sudah nih Bu ya panjang nih cerita, kemudian dari aksi, kemudian dari kendala Ibu, masalah Ibu tadi mau membangun budaya positif di sekolah. Kemudian di sini bagaimana Ibu nanti memastikan nih ini proyek-proyek yang akan Ibu lakukan ini berhasil nih Bu untuk membangun budaya positif tadi. Cara memastikannya itu bagaimana Bu? Oke, cara memastikannya yaitu yang pertama kan kita tadi sudah melaksanakan program ya, merancang program. Setelah merancang program, kita melaksanakan program. Dari tahap pelaksanaan tersebut pasti ada evaluasi di mana apa yang sudah tercapai dan apa yang belum. Yang apa yang belum tercapai berarti nanti kita akan evaluasi, perbaiki kembali. Oke, yang sudah tercapai berarti kita bisa memperbaikinya kembali juga. Paling tidak jadi tahap sempurna ya, dari yang sudah baik kita bisa sempurnakan kembali. Begitu. Oke, baik sekali Bu ya. Kemudian nih tadi kan kita ini udah panjang nih cerita dari awal, membangun, menyiapkan, siapa-siapa yang mendukung. Seperti itu Bu ya, kemudian kita memastikan berjalannya seperti apa. Nah, kira-kira dari rangkaian sesi ini yang Ibu dapatkan atau yang bisa Ibu simpulkan nantinya untuk membangun budaya positif tadi seperti apa Bu? Yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita nih.
gitu. Baik, Ibu. Oke. Jadi saya akan ini ya membangun budaya 3S yang dimana sudah lama karena kita melakukan pembelajaran yang kemarin akibat wabah pandemi ya 2 tahun berlalu kemarin, Iya. sehingga budaya 3S anak-anak itu lupa. Nah, yang nanti akan saya lakukan yaitu akan membuat perencanaan program dulu, penyusunan. Setelah itu akan saya koordinasikan dengan pengembang kurikulum. Saya bawa juga ke kelompok KKG kelas atas dan kelas bawah karena nanti akan dipraktekkan untuk semua unit ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian juga kita menyampaikan juga dengan kepala sekolah, itu yang pertama ya, sampai saya lupa tadi dengan kepala sekolah. Kemudian kita bisa menempelkan beberapa poster-poster yang menarik untuk menumbuhkan minat anak-anak untuk mewujudkan 3S di sekolah gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh yang real tentang budaya 3S dengan sikap kita. Nah, begitu. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi dari sesi ini Ibu mau membangun budaya positif di sekolah, terus memiliki kriteria anak-anak yang memiliki budaya 3S tadi Bu ya. Iya. Senyum, salam, sapa, seperti itu. Oke, untuk ini semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu ingin lakukan nanti berhasil gitu Bu ya. Amin. Dan didukung oleh rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu. Terus semangat, jangan pantang menyerah dalam membangun budaya positif di sekolah kita masing-masing Bu ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjut atau yang diobrolkan bisa di lain sesi Bu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.